Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi di video part kedua tentang manasik haji. Dan di video part kedua ini kita ada teori dan praktek ya guys ya. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan saksikan sampai habis ya guys ya. Tertutup ini, terbuka ini. Yang sebelah kiri tutup kan? Hah? Sebelah kiri terbuka. Sebelah ini Pak. Kiri Bapak yang mana? Kiri terbuka Oh kanan. selama tawaf. Nanti ketika sa'i malah kembali ke begini. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketentuan tawaf tersebut adalah seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, dan lebih khusus dalam keadaan wudu. Tawaf karena sholat, tawaf itu sama seperti sholat, ya kan? Terkhusus untuk bapak-bapak tadi sudah disempurnakan ihramnya ittiba, yaitu mengikut ada sunnah, yaitu terbuka bahu kanan bahu kiri, Tutup. tertutup bahu kiri, terbuka bahu kanan, karena nanti ada proses istilam, yaitu salam, pengganti mencium hajar aswad dan mengangkat tangan. Maka setelah semuanya dipastikan dalam keadaan berwudu, dan wudu itu diupayakan untuk dijaga, nanti akan dikaji lagi bagaimana kalau seorang wanita yang berhalangan sholat maka dia tidak boleh mengikuti tawaf, ya itu nanti dibahas. Sekarang ketentuannya adalah dianggap yang bisa ikut tawaf, wanita yang bisa ikut tawaf maka ikut tawaf, kan seperti itu. Bersama dengan rombongan nanti akan menuju ke pelataran tawaf setelah pelaksanaan maghrib dan isya jamaah akhir. Jadi pelataran tawaf itu Bapak dan Ibu, ini dia. Kalau pelataran tempat sholat di bawah kuncup-kuncup Turki Utsmani, yang kuncup-kuncup putih, kubah putih kecil-kecil itu, apalagi ke belakangnya adalah area tempat sholat, ya, itikaf, zikir dan lainnya. Tapi kalau bagian halaman ini adalah untuk pelaksanaan tawaf, dan ini kita lihat ada rombongan yang sedang melaksanakan tawaf ini. Rombongan berwarna biru ini, putih biru. Dan jemaah umrah sudah mulai berdatangan. Ini kondisi masih sepi, dan mudah-mudahan nanti ibu bapak juga masih merasakan kelapangan ya. Kalau Ramadan haji, luar biasa Bapak dan Ibu, padat lebih kurang 1,5 jam. Kalau di luar, kalau kondisi seperti ini 30 menit bisa kita laksanakan tawaf. Berlapis emas kurang lebih 2 meter, ya kan? Kemudian di sini ada semacam frame silver melapisi batu hajar aswad tersebut. Batu tersebut terletak di sudut dari Ka'bah. Jadi dimulai di sini, artinya setentam dengan ini adalah tempat memulai tawaf. Kemudian berputar berlawanan arah jarum jam, melintasi rukun yang kedua, yaitu rukun Syami, rukun Iraki. Kemudian melintasi Hijr Ismail dan rukun yang ketiga, yaitu rukun Syami, dan terakhir di balik sana rukun yang keempat, rukun Yamani. Sampai di Hijr Ismail, sampai di Hajar Aswad baru dihitung 1 putaran. Yang kasih jam berdoa di situ sambil berdiri aja berdoanya. Ya. Bukan sambil duduk, sambil berdiri. Nanti dipandu juga oleh mutawifnya. Jadi itu namanya munajat di multazam. Itu dari Safa, jangan langsung dihitung. Berjalan dulu dari Safa, tiba dulu di Marwah, satu.
Kalau langsung dihitung, siapa? Satu. Tidak bisa. Tidaknya potong rambut. Gitu dia. Jadi kalau Pak Nazar nanti milih yang hanya memotong rambut, Laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. sekarang sudah boleh. Kalau udah tahalul boleh. Iya, karena sudah Tahalul tahallul. ya. Ala kuliah. Karena sudah potong Rambut. Tuh, Dua, kain. Dipertemukan kedua ujungnya. Ini salah satu, dipertemukan kedua ujungnya, kemudian dibawa ke kanan. Ya. Kemudian di sini sebelah kanan ditahan, bawa ke kiri. Bila masih berlebih dibalas lagi. Nah, maka Itu pakai lah foto kan aja. Untuk posisi bawah ini, usahakan pusat Bapak tertutup pusat dan di atas mata kaki. Nah, jangan sampai tertutup pula mata kaki. Diusahakan di atas mata kaki dan tertutup pusat. Maka dengan kondisi bagian bawah ini saja tanpa belum memasang bagian atas sudah tertutup aurat. Supaya semakin kuat ya Pak. Dan ini ada setelannya, bisa dikencangkan atau dilonggarkan. Seperti ini aja, diselimutkan saja kedua Gituan sih. bahu, ya kan? Apalagi nanti dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah lebih kurang 450 kilo, ya kan? Atau lebih kurang 5 jam atau 6 jam. Iya. Apalagi AC-nya dalam bis ya cukup dingin. Jadi kalau kita seperti ini terjaga masih suhu badan kita. Tapi kalau seperti ini ketika kita sholat jutai dia jatuh dia. Maka solusinya yang ujung ini simpan di sini. Ujung yang tadi simpan lagi di sini. Sholat lebih utama. Kayak pinggang tadi itu ujung-ujung itu. Iya, pinggang. Masuk ke pinggang kan? Iya, ke dalam sini. Dalamnya. Dan masuk ke dalam. Tidak, cukup di sini saja. Jadi nanti kalau mau dilepaskan tinggal gampang, selipkan saja. Jadi ini dalam melaksanakan sholat dia sangat ruku aman dia tidak. Dan sholat lebih utama dalam keadaan seperti ini. Nanti setelah sampai di Mekah, kemudian akan melaksanakan tawaf, maka dirubah posisinya, yaitu tertutup bahu kiri dan terbuka bahu kanan. Seperti ini aja. Cuma seperti ini tidak ada kekuatan yang nggak mengikat dia, ya kan? Akhirnya saat melaksanakan tawaf dalam banyak gerakan los dia longgar jatuh, sehingga menyebabkan kerjanya Bapak seperti ini aja. Kalau seperti ini kasihan orang belakang kena wajahnya, ya kan? Jadi untuk lebih terkunci, maka panjangkan bagian sebelah kiri, ringkaskan sebelah kanan. Yang kiri ini ditaruh di bawah lengan, Pak. Bawah lengan, ya. Kemudian ujung yang ini taruh di atas bintang sebelah kiri dan di bawah ketiak. Jadi berfungsi ketiak Bapak itu. Selama ini berfungsi kan? Yang ini bawa ke belakang, dapat ujungnya, selitkan lagi. Jadi nggak perlu Bapak repot-repot mengikatnya, ya kan? Nggak perlu dipeniti, nggak perlu diikat. Cukup fungsikan ketiak yang ada. Kalau punya ketiak. Enggak punya ketiak. Jadi Hajar Aswad diakhiri di Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Nah, sekarang kita cari
tempat memulai tawaf, yaitu di pelataran Ka'bah. Sudah nampak Ka'bahnya? Dah. Belum, Jom. maka jalan dulu sedikit. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu menurunkan 120 rahmat. Satu rahmat sudah ada di sini. Ya, Pak Rahmat. Jadi Bapak Ibu, tanpa terasa sudah sampai kita di pelataran tawaf ini. Ya. Kemudian yang namanya Hajar Aswad itu tingginya segini Bapak Ibu. Kalau ini kan di bawah. Jadi ini gambaran sunnah, menghadapkan badan ke Hajar Aswad. Mengangkat tangan, ada bawa tangannya? Nah, angkat tangan. Ya kan? Kemudian membaca Bismillahi Allahu Akbar, lalu dicium dan dicium. Bawahnya, kenapa disebut dengan rukun Iraki? Setentang dengan sudut tersebut terdapat negeri Baghdad ataupun Irak. Dan rukun yang ketiga namanya rukun Syami, Damaskus, Palestina ke arah sana. Ini yang keempat dinamakan dengan rukun Yamani. Setentang ke arah sana terdapat negeri Yaman, tempat di mana berasal Raja Abraha pergi ke Mekah mau menghancurkan dari negeri Yaman raja tersebut saat tahun di mana kelahiran Nabi. Maka di rukun Iraki dengan rukun Syami kita hanya melintas, tidak ada perbuatan, tidak ada amalan khusus. Ya Pak Bu ya. Tapi ketika melintas rukun yang keempat, ya, makanya saya berhentikan. Di sini ada amalan yang disunahkan. Apa itu amalan yang disunahkan? Kembali ke tangan, menoleh ke arah rukun Yamani, mengangkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar, tangannya langsung diturunkan, tidak dicium, tidak dikecup. Nah, di Hajar Aswad dicium, dikecup, di sini tidak dicium, tidak dikecup. Nah, terkadang ini, ya kan, banyak yang lupa jemaah di Yaman ini pun dicium, dikecupnya. Akan pula dengan doa yang ada di buku Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hazal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka dan selanjutnya. Ya kan? Sampai di rukun ini akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah berapa putarankah tawaf kita? Ibu sudah berapa? Tiga. Ibu sampai dulu di sini baru PD membilang 3. Jadi masih 3 kurang sekian langkah, ya kan? Jadi benar ya. Dianggap semuanya sampai di sini dan sudah 3. Pertanyaan selanjutnya. Tanggal 9 balik berarti. Tapi setelah 6 hari tadi ya, pokoknya 6 hari. Jadi ada hari ke-7 di sini lebih itu atau hari ke-8, ya kan? Pokoknya umrah sudah selesai, Bapak akan dibawa lagi pergi umroh dan kedua. Ulang balik penasar kalimat saya itu. Pertama apa akan dibawa ke Jabal Sur? Kemana? Jabal Sur. Bukan Nur, Sur. Sabut. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Atas kekurangan mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.